Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini Tip Otomotif Channel akan berbagi tentang bagaimana cara mengatasi pedal rem mobil yang nyeplos atau amblas. Ada beberapa penyebab dari rem nyeplos atau amblas atau dalam. Di video sebelumnya saya sudah lakukan beberapa hal untuk mengatasi rem nyeplos ini. Yang pertama, saya sudah memperbaiki seal master rem. Seal rem yang belakang, kiri dan kanan sudah saya perbaiki. Sudah saya lakukan buang angin juga di keempat roda, tapi kondisi masih pedal rem masih dalam atau nyeplos. Masih ada satu solusi lagi, yaitu mengganti seal master rem ini. Ini seal master rem atas Avanza. Baik teman-teman, untuk mengatasi cara mengatasi rem mobil nyeplos atau ngempos atau pedal rem dalam, yang ketiga yaitu mengganti seal master rem. Sebelum kita mengganti seluruh satu gelondong untuk master remnya ini, kita bisa mengganti seal kitnya dulu yang ada di dalam master rem ini. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini bagaimana cara mengganti seal kit master rem atas mobil Avanza Xenia. Tapi sebelumnya tolong didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Pertama-tama kita akan melepas master remnya ini dulu. Untuk alatnya, kita untuk melepas baut yang mendudukan pada booster ini ukuran kunci ring ukuran 12. Kemudian untuk melepas pipa nipple ini menggunakan kunci 10 mm. Baik, kita akan melepas master remnya dulu. Oke teman-teman, master rem sudah saya lepas, ini sudah saya turunkan. Kalau di minyak remnya saya buang ya, karena itu di dalamnya kotor sekali teman-teman. Bisa dilihat itu di dalam tabung minyak remnya itu kotor sekali. Nanti kita bisa mencucinya dengan sabun untuk tabungnya ini. Kemudian kita ke proses pelepasan seal master remnya ya. Untuk alatnya kita gunakan snap ring seperti ini, kunci tang snap ring ini untuk melepas ring yang bagian luar ini. Oke, kita baik, langsung saja saya akan buka satu persatu teman-teman. Oke, pertama kita buka dulu baut ukuran 10 yang dari kuningan ini ya teman-teman, dengan menggunakan kunci 10. Baut ini terbuat dari kuningan dan nanti ada juga ringnya. Fungsinya untuk mengganjal atau membatasi gerak dari per dan seal bagian depan. Lalu kemudian kita lepas snap ring menggunakan obeng snap ring seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ring snap ring terlepas, kemudian kita tinggal ketok-ketok aja, kita keluarkan semua. Ada 2 buah piston dan ring serta 2 buah per bagian depan belakang sampai keluar seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mencucinya ya, baik dalam masternya atau di tabungnya, atau semua seal-sealnya itu dilepas, dibongkar, kemudian dibersihkan. Satu lagi, kemudian setelah bersih teman-teman perlu dicek ya. Yang utama ini teman-teman, ini yang membuat rem ngelos atau rem ngempos karena terjadi kebocoran, yaitu di bagian silinder ini ya. Di dalam tabung silinder itu biasanya terdapat luka karena gesekan, sebab silnya yang rusak sehingga ada gesekan membuat dinding silinder ini terluka. Jika teman-teman melihat ada luka atau kotoran di dalam ini, sebaiknya dibersihkan saja menggunakan amplas yang halus, amplas ukuran 2000 atau 1500. Basahi dengan oli minyak rem, kemudian digosok-gosok pelan-pelan, kemudian diraba sampai benar-benar halus, tidak ada lagi kasar yang bisa menyebabkan silnya robek lagi. Setelah semua sudah dibersihkan, bagian yang luka diamplas dan sampai halus, kemudian kita ke proses penggantian silnya. Siapkan dulu sil yang baru. Ini saya menggunakan merek Second, harganya Rp50.000. Nah, ini setelah seal kita lepas ya, kita bongkar semua, kemudian singkirkan seal yang lama, kemudian siapkan seal yang baru, ganti satu persatu, jangan sampai salah. Diperhatikan untuk posisinya menghadapnya untuk bagian seal
masing-masing. Di bagian seal yang belakang ini terdapat baut obeng plus ya. Untuk menekan pernya gunakan obeng plus, untuk melepas pernya lepas satu persatu sambil dihafalkan ya. Kalau teman-teman dihafal bisa difoto ya teman-teman, atau direkam. Kemudian sekali lagi jangan lupa posisinya, cara menghadapnya untuk memasang seal dan ring dan per. Dan ini ada satu lagi untuk ring seal yang besar ini untuk yang bagian belakang. Nah, ini sudah dirangkai semua. Sebelum kita pasang, kita isi dulu sedikit pada tabung master rem dengan menggunakan minyak rem agar licin, agar tidak merusak seal yang baru. Baru kita masukkan ke dalam tabung master remnya. Untuk seal yang kita pasang lagi, masukkan bagian yang depan dulu, kemudian bagian yang seal bagian belakang. Jangan lupa dipasang juga baut kuningan yang ada ringnya untuk penyekat bagian seal depan. Lalu kemudian kunci bagian ring snap ring dengan menggunakan tang snap ring seperti ini. Lalu setelah semua terpasang, jangan dulu dipasang pada mobil atau di booster ya teman-teman. Teman-teman dites dulu, dicoba dulu dengan cara kita isi tabung minyak rem dengan separuh minyak rem dulu. Kemudian kita lakukan pemompaan atau pengetesan dengan cara memompa seperti ini. Ini ada dua buah lubang untuk rem depan dan rem belakang. Kita tutup salah satu lubang itu, kemudian kita pompa bagian boosternya ini. Jika minyak rem mau keluar atau muncrat, itu pertanda sealnya mau bekerja dengan baik seperti ini ya. Ini kemudian lakukan dengan lubang yang satunya lagi. Setelah dilakukan pengetesan dan berhasil, ketika ditekan minyak rem mau keluar dengan kencang ya, muncrat, berarti itu tanda sealnya mau bekerja dengan baik. Selanjutnya, proses selanjutnya itu tinggal kita pasang di booster rem atau pada mobil kita. Baik, kemudian pasang master remnya pada boosternya seperti ini. Lalu kemudian diisi minyak remnya sampai penuh. Lalu kemudian pasang juga untuk nipelnya, ada dua buah, yang depan sama yang belakang. Setelah pastikan semua terpasang seperti ini, kemudian kita lakukan proses bleeding atau buang angin agar nanti remnya mau berfungsi dengan baik. Kita minta bantuan teman, ada dua orang di sini ya. Yang satu di dalam mobil untuk memompa atau mengocok atau menginjak pedal rem. Kemudian yang satu lagi untuk membuang angin dan minyak rem sampai benar-benar bersih, tidak ada angin lagi yang tercampur dengan minyak rem. Caranya baik, langsung saja ya. Caranya kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dua buah nipel ini. Kemudian teman kita yang ada di dalam, kita kocok pedal rem 5 kali, 1 2 3 4 5. Kemudian ditahan di bawah ya. Kemudian kita lakukan pembuangan angin satu persatu. Kita mulai dari yang belakang dulu ya. Ini untuk rem yang bagian belakang. Kita buka dengan nipel ini dengan menggunakan kunci 10. Tetap ditahan remnya di dalam. Kemudian kita buka kunci 10 ini sampai keluar angin dan minyak rem sedikit. Kemudian kita tutup lagi, kencangkan lagi. Lalu kemudian teman kita bisa menekan atau mengocok kembali pedal rem 5 kali, 1 2 3 4 5, ditahan. Kemudian kita buka bagian nipel yang rem depan ini seperti tadi, kita buka menggunakan kunci 10 sampai keluar angin dan sedikit minyak rem. Lalu kemudian setelah ditutup kembali, lakukan pembuangan angin dengan cara seperti itu tadi berkali-kali ya, sampai pedal rem terasa keras dan terasa tidak ngempos lagi. Itu tandanya proses pembuangan anginnya berhasil. Tapi ketika kita melakukan bleeding tadi, rem masih ngempos, berarti belum berhasil. Ini memang agak lama teman-teman ya untuk proses bleeding pada saat penggantian seal master rem. Jadi teman-teman harus dicoba berkali-kali ya. Dari seperti tadi caranya,
belakang depan kita coba berkali-kali ya, sampai mungkin 3-4 kali. Kalau tidak berhasil berarti masih ada kebocoran pada seal master remnya. Dan untuk alhamdulillah untuk mobil saya ini ketika saya lakukan bleeding, remnya sudah mau keras atau tidak ambles lagi. Nah, di saat buang angin tadi ya, perlu diperhatikan juga untuk volume minyak remnya ini. Jika berkurang segera ditambahkan ya teman-teman, karena kita kan sekali membuang minyak, jadi ini kan berkurang. Kalau berkurang jangan sampai habis, ditambahkan lagi minyak remnya. Nah, itu tadi setelah selesai ya, setelah berhasil remnya sudah mau bekerja dengan baik teman-teman. Tidak perlu untuk membuang angin pada tiap-tiap roda keempat roda. Kalau cara ini sudah berhasil, kebanyakan sih sudah berhasil ya. Kalau memang sealnya bagus, cara pasangnya bagus, sudah berhasil, itu tidak perlu lagi untuk membuang angin, karena cukup membuang angin dari master remnya saja. Oke teman-teman, itu tadi ya cara untuk mengganti seal master rem, kemudian cara membongkar dan memasang seal master rem, kemudian bagaimana cara untuk membuang angin pada seal master rem atas untuk mobil Avanza ini. Ini saya berhasil melakukan sendiri teman-teman, caranya mudah sekali. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat teman-teman, menjadi panduan teman-teman untuk mencoba mengganti sendiri. Jangan ragu-ragu teman-teman, caranya mudah, ikuti saja langkah-langkahnya seperti tadi. Jadi jangan buru-buru diganti seal master rem yang atas ini satu gelondong ya. Ini untuk satu gelondong ini sama tabungnya itu 700.000 teman-teman. Jadi saya cuma coba saya ganti sealnya dulu dan berhasil, cuma 50.000 untuk ganti sealnya, dan beli minyak rem satu tabung sekitar 25.000. Jadi teman-teman, cara proses penggantian seal master rem penyebab rem mobil itu nyeplos, ambles atau ngempos. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.